Nggak mudah keluar dari zona nyaman. Butuh kemauan dan keberanian yang sama besarnya. Inilah yang dilakukan oleh Ernest Prakasa. Sudah mendapat tempat yang kerasan di belantika film komedi, Ernest malah menantang dirinya sendiri dengan membuat thriller Teka-Teki Tika. Film yang sempat dirujak netizen karena dikatain nyontek Knives Out. Nah, itulah kenapa kita tidak boleh main hakim hanya dari melihat trailer saja. Teka-Teki Tika sama sekali nggak mirip sama film whodunit tersebut. Melainkan lebih sebagai thriller dalam lingkup keluarga tentang apa yang telah dilakukan oleh karakter sehingga kini ia takut rahasianya itu dibongkar oleh orang lain. Revealing yang mencengangkan, yang jawabannya kita tunggu-tunggu, elemen itu memang tetap ada dan boleh jadi lebih surprise daripada yang kita harapkan sebelumnya. Karena ternyata film ini adalah thriller bergaya ujar jenaka khas Ernest dengan tambahan twist ala M. Night Shyamalan. Sebagian besar durasi cerita akan bertempat di sebuah rumah mewah milik Budiman, seorang konglomerat yang akan segera mendapat proyek besar dari pemerintah. Maka Budiman dan istrinya mengundang dua anak mereka untuk menghabiskan akhir pekan di rumah. Arnold dan Andre, dua putra mahkota yang siap mewarisi segala milik ayah mereka. Tapi keduanya ini kurang akur. Mereka punya gaya hidup berbeda, punya pandangan yang juga tak sama mengenai how to do business. Si sulung Arnold yang datang bersama istri yang tengah hamil tua, katakanlah lebih bertanggung jawab. Namun juga lebih boring ketimbang adiknya Andre yang suka gonta-ganti pacar. Kali ini dia membawa pacar baru yang jauh lebih muda. Andre lebih mementingkan ngeklub dengan alasan networking. Nah, ada konflik yang berusaha ditarik cerita di antara mereka, sekaligus juga berusaha mengeluarkan celetukan-celetukan komedi dari 6 karakter keluarga ini. Menarik? Kurang? Well, karena itulah dihadirkan Tika to stir things up. Malam itu Tika muncul di depan pintu rumah Budiman dengan gaya selengean yang kontras sekali dengan lingkungannya, bahkan dengan Andre sekalipun. Cewek berambut seleher itu memperkenalkan diri sebagai anak kandung Budiman yang telah ditelantarkan. Tika nggak bakal pergi sebelum mendapat apa yang ia mau. Dan tak segampang itu bagi Budiman dan keluarga mengusir Tika sebab cewek ini ternyata tahu banyak tentang rahasia semua orang di rumah itu. Nah, bukan hanya bagi Budiman, bagi kita pertanyaan-pertanyaan yang sama pun bermunculan. Siapa Tika? Kenapa dia tahu begitu banyak tentang keluarga Budiman? Apakah dia berkata jujur? Apa yang sebenarnya dia mau? Kenapa dia baru muncul sekarang? Gitu. Misteri inilah yang jadi pondasi naskah Teka-Teki Tika. Untuk itu, kita harus peduli dulu sama para karakter yang lain. Karena hidup mereka seolah jadi bergantung sama Tika, yang bisa saja membocorkan rahasia dan bikin keluarga kaya itu hancur berantakan. Bagaimana untuk membuat penonton peduli sama karakter-karakternya itulah yang jadi teka-teki yang harus dipecahkan oleh Ernest selaku pembuat film. Jika ini komedi, Ernest will have cracked the code easily. Karakter akan dibuatnya seunik mungkin dengan dialog lucu dan motivasi yang mungkin kontras sedih supaya memantik drama. Tapi kali ini ranah yang dijamah Ernest adalah thriller, dengan desain berupa motivasi karakter yang disembunyikan. Rahasia mereka itulah yang jadi drama. Nah, dengan begitu, sutradara berpaling kepada hal yang ia tahu, yaitu dialog lucu. Inilah awal kenapa tone film ini membuat cerita yang kita saksikan itu kurang terasa intensitasnya. Film ini masih terasa bersandar kepada komedi, padahal mestinya ia adalah cerita thriller yang membuat kita mengkhawatirkan para karakter. Tapi yang kita rasakan justru kita susah bersimpati. Kita nggak peduli sama stek yang berundung mereka. Porsi komedi di sini memang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan film-film Ernest sebelumnya. Tapi, komedi itulah yang satu-satunya dipunya oleh karakter film ini untuk membuat mereka menarik gitu. Ketika para karakter berdebat di meja makan soal mengurus bisnis, kita nggak masuk ke dalam mereka. Ketika Tika ngancam membuka rahasia pun, kita nggak ngerasain apa-apa. Barulah ketika karakter pacar si Andre yang lugu, nyeletuk hal yang nggak nyambung, kita tertawa. Nah, masalahnya celetukan dan komedi-komedi itu nggak ada sangkut pautnya sama konflik atau misteri pada cerita. Obrolan intens jadi runtuh begitu saja ketika lelucon disematkan di sela-sela obrolan. Sindiran soal penguasa yang relevan dengan keadaan sekarang kita pun jadi sepintas lalu aja. Tidak benar-benar punya weight, padahal bisa dibilang inilah yang merupakan gagasan atau tema yang konsisten dibahas dalam narasi.
Dari segi acting pun, para pemain tampak lebih rileks memainkan komedi daripada bermain serius. There's a reason kenapa Morgan Oi, Tan Sri Kemala, dan Sheila Dara yang tampak menonjol dibanding yang lain. Karena tidak banyak yang bisa digali oleh para aktor ketika mereka disuruh untuk serius dan bermisterius. Ungkapan kita adalah kepingan puzzle bagi hidup orang lain biasanya bernada romantis. Nah, film ini seperti sisi gelap dari ungkapan tersebut. Karena ceritanya menunjukkan ketidakhadiran kita dapat membuat hidup orang lain menjadi tak lengkap, dalam artian menjadi susah. Sometimes kita perlu jujur dan mengakui perbuatan supaya tidak menjadi lubang menganga dalam hidup orang di sekitar kita. Sebenarnya nuansa thriller masih bisa dicapai lewat teknis. Cut, zoom in, panning perlahan. Nah, biasanya hal-hal semacam itu yang dilakukan oleh kamera dalam film-film thriller untuk memperkuat intensitas suatu adegan. Namun sebagaimana thriller adalah hal baru baginya, cerita dengan ensemble karakter sebagai pusat juga merupakan hal baru bagi Ernest. Jadi concernnya tuh kayak terbagi. Kita bisa melihat film ini berusaha keras untuk menampilkan variasi dari bagaimana kesemua karakter bisa tampil dalam satu frame. Bagaimana menampilkan gambar yang memaksimalkan lokasi dan visual yang menarik. Nah, tapi menampilkan intensitas thrillernya terlupakan. Kamera teka-teki Tika paling hanya muterin ruangan, dan selebihnya kebanyakan hanya menyorot dari depan dalam diam. Beberapa ada yang sudah tepat dilakukan, seperti keputusan untuk benar-benar fokus ke wajah Tika hanya datang setelah dia memberitahu siapa dirinya. Yang berarti ini kita sudah diizinkan untuk masuk mengenal karakter ini lebih dalam. Namun ketika karakter ngobrol dengan mengancam, tidak ada gerakan yang memperkuat intensitas atau semacamnya. Misalnya pada adegan ketika Tika digiring keluar rumah, kemudian di tengah jalan dia mengancam membuka suatu rahasia, sehingga pengusirannya di stop oleh Budiman. Nah, ada banyak yang mestinya bisa dilakukan oleh kamera dan editing dalam menampilkan adegan tersebut. Mestinya bisa dipecah jadi beberapa shot, biar efeknya nyampe. Namun film ini hanya melakukannya dengan merekam dari depan. Kameranya mundur seiring karakter semuanya itu berjalan ke depan. Semua orang ada di dalam frame itu. Tapi kita tidak merasakan emosi ketika ada yang bicara, ada yang mengancam, dan sebagainya. Flow-nya nggak dapat. Flow emosi yang ada pada adegan itu jadi datar karena direkam dengan datar pula. Dan juga yang aku notice itu betapa anehnya film modern ini terasa. Film modern yang aku maksud adalah film yang memuat elemen gadget dan teknologi yang ada pada kita sekarang. Seperti smartphone misalnya. Gini kan kita tahu tuh biasanya kamera kalau ngambil dari sudut pandang rendah nge-shoot orang sehingga orang itu tampak menjulang, biasanya digunakan untuk menguatkan karakter si orang itu bahwa dia penguasa atau dia dominan gitu. Nah, film ini openingnya ada adegan si Budiman lagi video call dengan atasan lah katakan. Nah, ketika adegan itu ada bagian ketika kamera mengambil perspektif si lawan bicara si Budiman. Nah, tapi karena gadgetnya ditaruh si Budiman di atas meja, yang kita lihat ketika perspektif si lawan bicara itu ditampilkan, Budiman dan istrinya itu tampak menjulang, mereka menatap kita ke bawah gitu. Ini menghasilkan kesan yang aneh, kayak kebalik. Kenapa kesannya malah si bos yang kecil, si Budiman yang bosnya gitu. Nah, atau mungkin memang adegan ini dimanfaatkan untuk melandaskan bahwa Budiman adalah orang gede, meskipun dia punya atasan di atasnya. Nah, inilah yang kayaknya membuat kita jadi susah connect dengan si Budiman sebagai karakter utama. Karena kan konglomerat biasanya memang udah suspek dari awal. Udah susah direlasikan dari awal. Dan film ini setelah menonjolkan itu, nggak pernah benar-benar membuat karakter ini simpatik hingga akhir nanti. Treatment kamera juga membuat revealing siapa Tika dan rahasia-rahasia lainnya tak pernah terasa wah. Dan mungkin filmnya juga ngerasa nggak wah gitu. Dirasa kurang menarik. Sehingga film membuat si Tika ini jadi serba bisa. Dia dibuat tahu medis, dia juga dibuat bisa berantem, ternyata dia jagoan. Nah, malang ya, kepandaian Tika berantem ini juga mengharuskan film untuk memuat adegan aksi, adegan laga. Sesuatu yang berada di garis spektrum yang berbeda dari thriller, dari drama, bahkan dari komedi karakter. Nah, bayangkan ketika urusan thriller dan drama dan elemen rahasia aja masih keteteran, lalu malah mau nambah harus ngurusin soal orang berantem, soal laga. It's too much. Ernest menantang dirinya terlampau banyak. Seperti kata Arnold kepada Andre, semua jadi tidak terkontrol. Plus, ini membuat Tika yang tetap dipertahankan sebagai misterius menjadi sesosok Mary Sue, yaitu istilah untuk karakter yang serba bisa, yang justru membuat kita menarik diri darinya. Seketika Tika menjadi membosankan,
Kayak bener-bener fix nggak perlu lagi bagi kita untuk mempedulikan Tika, karena toh naskah akan membuat dia bisa melakukan apa saja begitu saja. Sehingga begitu cerita habis dan semua rahasia terungkap dan semua masalah sirna, kecuali soal rumah mereka yang dengan entengnya dibilang ibu, udah nggak usah dipikirkan. Film ini masih belum terasa istimewa, belum terasa menarik. Makanya datanglah twist itu. Ending film ternyata baru false resolution, belum sampai ending ternyata. Ada misteri yang sebenarnya belum usai. Kupikir tadinya ini disengaja untuk hook, jadi kalau mau ada sequel. Tapi enggak. Kocaknya justru langsung dibahas lewat cerita ekstra yang muncul begitu kredit bergulir. Cerita ekstra ini membuat genre teka-teki Tika berubah total. Persis kayak twist M. Night Shyamalan yang mengubah genrenya. Kan biasanya film Shyamalan itu dari thriller ke superhero. Di Unbreakable dia bikin kayak gitu. Atau pada All dia bikin dari horror ternyata cerita sci-fi. Nah, thriller komedi drama keluarga teka-teki Tika berubah menjadi sebuah action spy. Yang bahkan setelah adegan cerita tambahan itu dimunculkan, visual di kredit title pun berubah. Jadi menunjukkan Tika yang sama sekali berbeda dengan Tika yang kita lihat di sepanjang film tadi. Wow, kurang menarik apa coba? Kadang kita menyuap terlalu banyak dari yang mampu kita kunyah. I'm afraid inilah yang terjadi di film ini. Nyebrang dari komedi ke thriller sebenarnya sudah tantangan yang cukup, tanpa harus ditambah dengan membuat film jadi terbang kemana-mana. Padahal belum ada satupun dari tantangan itu yang bisa dijawab dengan memuaskan. Ibarat ngerjain puzzle, belum jadi tapi mau nambah kepingan lain. Film ini tampak jadi sebuah karya ambisius, meski banyak yang perlu dibenahi, terutama soal karakternya yang bisa digali lebih dalam dan diberikan development, ketimbang hanya untuk revealing demi revealing saja. Lalu soal intensitas dan bobot misteri yang belum terasa. Aku berikan 4 dari 10 bintang emas untuk teka-teki Tika. That's all we have for now. Apakah kalian tertarik jika Tika diberikan universe sendiri? Katakanlah jika dibikin jadi saingan Arini di Love for Sale, hanya saja si Tika ini khusus untuk action. Share pendapat kalian di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtshit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydirtshit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, musik, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.